Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Pulse Podcast, People Update Life Story and Experience. Karena kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih meningkatkan kepribadian tangguh pada Gen Z di era 5.0 gitu ya. Dan kali ini saya disamai dua narasumber cantik dari mahasiswa psikologi, ada Nadia dan Lestri. Iya, betul. betul. Oke, selamat datang. Terima kasih ya sudah bisa hadir di podcast kali ini. Dan kali ini juga saya masih bersama dengan para Gen Z dan tentunya kita sadar semua bahwa ada istilah strawberry generation ya yang mewakili stereotip pada fenomenal sosial saat ini bahwa Gen Z itu sangat melek ya, sangat menarik secara penampilan dan terbuka untuk membahas tentang kesehatan mental, tapi buruknya dia bagaikan buah stroberi yang terlihat sangat menawan tapi ternyata mudah rapuh, artinya lembek gitu ya. Iya. Ketika ditekan sedikit dia mudah hancur. Nah, itu bagaimana sih kira-kira? Dan penting banget nih bahwa untuk melatih soft skill para Gen Z ini tentunya kita perlu istilahnya itu adalah kepribadian tangguh atau hardness personality. Jadi tangguh di sini tuh apa sih sebetulnya? Kepribadian tangguh menurut mahasiswa psikologi kali ini. Kira-kira gimana nih maksud dari kepribadian tangguh? Kalau menurut kalian? Oke, kepribadian tangguh di sini adalah kemampuan individu dalam bertahan dan bangkit dari kegagalan. Kemudian kepribadian tangguh ini bukan berarti kita harus menekan diri kita untuk terlihat baik-baik saja atau terlihat kuat di luarnya. Melainkan kepribadian tangguh di sini adalah ketika kita mampu menyadari emosi apa yang sedang kita rasakan dan kita memberikan respon yang positif tentang apa yang sedang kita hadapi. Kemudian psikolog Amy Morin bilang bahwasanya kita punya kekuatan mental atau kepribadian yang tangguh ketika kita mampu mengelola emosi, mengatur pikiran dan mengambil langkah positif dari setiap masalah yang sedang kita hadapi, sehingga hal ini dapat mengurangi cemas atau stres yang secara keseluruhan seperti itu. Jadi yang dimaksud tangguh itu tuh bukan dia yang kuat, tapi dia yang mampu betul-betul menyelami apa sih yang sepenuhnya yang dia rasakan gitu, dan tentunya dia yang bertahan gitu ya. Iya, jadi saya jadi ingat nih bahwa sesuatu yang dikatakan kuat itu adalah ataupun jiwa yang tenang istilahnya ya. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang betul-betul diam gitu, dia tidak tergoyahkan, bukan berarti dia melawan gitu ya. Atau kita bisa lihat air yang jernih ya, air yang jernih itu kan air yang tidak ada ombaknya gitu, dia bahkan bisa tenang gitu di kondisi ada angin dan lain-lain. Nah, para Gen Z kan saat ini kan stereotipnya nih banyak juga ya negatif ya, kayak generasi instan, generasi micin gitu ya, gampang stres, mudah bosen ya, moodnya swing gitu ya. Jadi kayak betul nggak sih? Iya betul. Sebenarnya saya juga kan 90-an juga ngalami juga sih sebetulnya. Cuman mungkin kami agak sedikit berkesadaran juga bahwa kita harus cepat beradaptasi begitu. Nah, untuk bisa menguatkan atau untuk bisa menciptakan karakter kepribadian tangguh itu Gen Z itu bisa dengan mulai untuk mengatur manajemen emosi yang baik gitu. Terus dia harus mencoba juga gimana bisa untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba banyak experience baru. Jadi nggak harus berpatokan di satu kemampuan aja. Jadi dia harus nge-explore lebih banyak supaya bisa mendapatkan selain pengalaman juga, supaya lebih tekanan sosial yang dialami itu tidak terlalu besar sehingga tidak membuat dia stres bahkan sampai depresi, dan bisa untuk mencoba lebih memperbanyak relasi dan kehidupan di dunia nyata. Lalu Gen Z juga bisa mencoba karena dia hidup berdampingan dengan sosial media ya Bu. Nah itu dia ya, tantangannya tuh ada di sosial, ada di kemajuan teknologi ini justru. Jadi karena di media sosial ini banyak kayak tekanan untuk
terlalu sempurna gitu Bu. Betul. Terlalu sempurna di dunia maya. Gen Z itu juga harus meregulasikan supaya dia tidak terlalu bisa menyamakan antara dunia maya dengan dunia nyata. Sayangnya influencer kita ini kebanyakan flexing, ya kan? Influencer, public figure itu tuh mereka tuh kayak minim banget deh konten-konten mendidik, konten-konten yang ya yang sesuai yang real-real aja gitu. Jadi apa pengaruhnya justru bahayanya kepada generasi termuda yang saat ini merasakan bahwa hidup yang sempurna itu hidup yang seperti mereka gitu. Padahal kan belum tentu juga. Iya. Tujuan flexing itu kan sebetulnya ada yang dijual sebetulnya. Itu yang nggak dipahami para Gen Z gitu kan. Nah, jadi justru tantangan terbesarnya itu ada di kemajuan teknologi, terpapar pengaruh media sosial, kemudian distraction, terdistract banyak menggunakan medsos gitu juga nggak sih? Iya. Jadi dia bisa kayak kecanduan media sosial, apalagi tentang karena Gen Z 90% kehidupannya tuh ada di media sosial Bu. Jadi lebih rentan terkena cyberbullying. Lalu ya tekanan sosial tadi makin kuat, terus kayak ya kurang bisa membedakan antara dunia nyata dengan dunia maya. Cyberbully itu kan sebetulnya kadang dilakukan oleh akun-akun yang tidak jelas juga ya, anonim gitu ya. Nah, kalau dia misalnya bulinya di real, mungkin kan yang ngebully mungkin orangnya memang lebih dominan gitu, atau yang lebih kuat lah ininya secara fisik atau mungkin secara tampilan gitu, mungkin lebih menarik dibanding yang dibully gitu. Tapi kan kalau yang ngebulinya dilakukan di media sosial kan mereka tuh hanya sekadar berkata-kata tapi bikin ini juga racun juga gitu ya, dan juga bagi yang kena bully gitu. Lagi public figure juga kena sih sebetulnya, jangankan orang-orang seperti biasa gitu. Nah itu tantangannya seperti itu gitu. Kira-kira kalau misalnya sudah tahu nih ya bahwa ada tantangan terbesarnya itu justru ada di tengah era digital saat ini yang sudah 5.0 ini kan eranya digital, semuanya tuh serba digital gitu kan. Kita belanja sudah online, kita bersosialisasi juga dari online gitu ya. Dan untuk membentuk kepribadian tangguh di generasi terkini dan di era 5.0 dan siap-siap juga nanti akan ada perkembangan lagi mungkin 6.0 gitu. Kira-kira apa yang bisa dibentuk untuk membentuk karakter tersebut? Untuk membentuk kepribadian tangguh sendiri, yang pertama mungkin lebih mengenal diri sendiri dulu ya. Ketika kita sudah mengenal diri kita, kekuatan kita, kelemahan, kemudian ketakutan kita, tujuan kita lebih bisa mengarahkan kehidupan kita ini mau hidup yang seperti apa gitu. Kemudian yang kedua itu adalah keluar dari zona nyaman, di mana kita menantang diri kita untuk melakukan hal-hal kecil yang membawa perubahan yang besar di hidup kita. Kemudian yang ketiga itu tetap bertahan di tengah masalah yang sedang dihadapi atau di tengah badai, karena masalah itu ada itu untuk menguatkan kita. Gitu. Kemudian mungkin dari Mbak Nara bisa menambahkan? Ya itu paling menambahkan itu manajemen emosi supaya mereka bisa lebih tahu apa sih yang mereka rasain gitu. Jadi karena emosi itu semakin divalidasi itu akan meredahkan tingkat emosi yang kita rasakan. Jadi dengan kita berlatih untuk manajemen emosi, terus dengan itu kita bisa tahu emosi kita tersebut dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan seiringnya perkembangan zaman. Iya. Nah, kira-kira kalau keluarga sudah mendukung gitu, tapi balik lagi ya, orang tua kan kadang juga stres juga gitu, banyak juga tekanan gitu. Bagaimana dengan lembaga pendidikan? Apakah sudah banyak yang memberikan layanan ataupun kesempatannya pada para generasi terkini saat ini untuk bagaimana cara membentuk karakter
mereka gitu. Sebenarnya kalau untuk pendidikan di negara kita sendiri ini lebih kurikulum kita sendiri ini lebih berfokus untuk prestasi akademi. Jadi masih harus ada peningkatan tersendiri untuk gimana sih cara melatih mindfulness, cara supaya kita bisa mengatasi masalah gitu. Itu masih butuh peningkatan di dalam dunia pendidikan di negara kita sendiri. Ini jadi pesan ya bagi tenaga pendidik maupun pemerintahan ya, bahwa membentuk sebuah kurikulum itu jangan hanya fokus kepada perkembangan kognitif, tapi juga perkembangan afektif maupun psikomotorik dari siswa gitu. Dan saya kira bukan hanya seperti kayak materi pelajaran, tapi juga perlu kayak pengendalian emosi gitu ya, bagaimana cara melatih problem solving. Nah itu kira-kira udah dapet belum nih di baik di lembaga pendidikan dasar, menengah sampai tinggi gitu? Ada nggak tuh pelatihannya? Kalau misalnya untuk kurikulum yang sekarang ya Bu, kalau untuk sekarang itu manajemen emosi itu masih bisa dibilang kurang gitu Bu. Jadi saya sendiri boleh sharing sedikit Bu ya. Ada adik saya itu masih SD juga, dan untuk menjelaskan ke dia jenis-jenis emosi itu masih kurang banget Bu. Jadi dia masih belum bisa mengendalikan emosi dia dengan baik. Kan karena misalnya anak-anak masih kecil itu sering tantrum. Iya. Ya. Itu karena mereka kurang tahu apa sih yang harus mereka lakuin ketika keinginan mereka tidak terpenuhi. Jadi itu mereka belum mendapatkan hal tersebut di pendidikan dasar. Sedangkan itu untuk menunjang perkembangan kita di masa depan, pendidikan tentang pola emosi dan manajemen emosi itu sangat dibutuhkan untuk pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Iya betul ya. Jadi harus kompleks ya gitu ya, bukan hanya diri pribadi, bukan hanya tempat bekerja, tapi juga dari lembaga pendidikan ya, keluarga itu harus kompak untuk membentuk karakter pribadi yang tangguh dari sejak dini gitu. Terus pesan utama nih yang bisa kalian sampaikan pada Gen Z, kira-kira bagaimana sih menjadi pribadi yang lebih tangguh di tengah perubahan zaman yang cepat gitu ya. Kita yang tadinya ya mungkin dimulai dari era pandemi ya kemarin ya, semuanya jadi berubah lebih cepat gitu, dan mungkin mereka yang terlatih atau tidak terlatih di keluarga pasti akan mengalami keberatan gitu dengan perubahan cepat. Untuk jadi tangguh itu ada nggak nih pesan-pesannya untuk Gen Z kita gitu ya, atau untuk para sesama Gen Z gitu ya gitu. Oke, mungkin Mbak bisa jadi pesan untuk generasi Z di era kita sekarang ini, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kamu, lalu eksplor seluas yang kamu bisa selagi kamu punya kesempatan, karena waktu kita itu sendiri juga terbatas, kita nggak selamanya muda, jadi kita sebenarnya eksplor pun juga nggak terbatas di umur, tapi masih ada kayak batasan tersendiri Bu. Bukan dia aja generasi milenial, generasi X, Y juga bisa gitu ya. Ya. Saya kira pembahasan kita betul-betul menarik ya. Kepribadian tangguh itu justru menjadi tameng agar kita menjadi jauh lebih kuat, lebih sehat, ya kan? Karena kalau generasi strawberry yang stereotype untuk para Gen Z ini kesannya kan generasinya lembek. Iya, benar. Nah, padahal bukan berarti kemudahan, kemudian teknologi itu justru membentuk kita menjadi yang lembek seperti itu. Harusnya kita lebih maju, ya kan? Oke, mungkin itu saja untuk kali ini ya. Karena kita keterbatasan juga nih, siapa tahu hari setelah ini. Oke, jadi untuk para Gen Z, para generasi muda yang akan datang harus jadi generasi yang tangguh ya. Tengah kemajuan teknologi, kita harus manfaatkan itu semua, potensi diri harus digali biar, dan kalau sudah mulai merasa kehilangan semangat atau moodnya udah mulai swing, kita harus cepat kembali berkesadaran ya. Harus menyadari apa sih hidup kita, apa yang harusnya saya lakukan gitu. Jangan sampai kegangguan ataupun tekanan. Jadi seorang yang harus tangguh gitu ya untuk mencapai yang namanya generasi emas di masa yang akan datang.
Mungkin itu aja untuk tema kali ini. Sampai jumpa lagi di tema-tema selanjutnya.